Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haryanti untuk membuat video pembelajaran TPG Daljab Angkatan 4 Ekonomi dengan materi diagram arus lingkar kegiatan ekonomi. Kompetensi dasar pengetahuan kita yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan KD keterampilan kita menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan konsep pasar input dan output. 2. Menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, circular flow diagram, sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. 3. Mencatat hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan konsep pasar input dan output, menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, circular flow diagram, sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor, serta mencatat hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Sekarang kita masuk di materi pertama, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input merupakan sebuah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Di pasar ini yang diperjualbelikan bukan suatu barang, melainkan faktor yang membuat produk itu ada, misalnya tanah, uang, tenaga kerja, dan pengusaha. Berikut kita beralih ke pasar output. Pasar output merupakan pasar yang menyediakan faktor produk berupa barang atau jasa. Di sini yang diperjualbelikan adalah produk hasil produksi perusahaan. Pasar ini menjual barang setengah jadi atau barang jadi. Sebenarnya pasar output inilah yang sering disebut dengan pasar pada umumnya. Lanjut kita beralih ke circular flow diagram 2 sektor. Arus lingkaran kegiatan perekonomian atau circular flow diagram 2 sektor masih bersifat sederhana atau tertutup. Circular flow diagram dalam perekonomian 2 sektor melibatkan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Interaksi antar kedua pelaku kegiatan ekonomi tersebut bersifat saling menguntungkan. Dalam lingkaran kegiatan ekonomi tersebut terjadi perputaran arus uang di antara kedua pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen melakukan penawaran faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Tawar-menawar faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Selain arus uang, pada perekonomian 2 sektor terjadi perputaran arus barang dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen melakukan penawaran barang atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen melakukan permintaan barang atau jasa kepada rumah tangga produsen. Tawar-menawar barang dan jasa terjadi pada pasar output atau pasar barang. Interaksi. Oke, selanjutnya kita beralih ke circular flow diagram 3 pelaku kegiatan ekonomi atau disebut dengan 3 sektor. Nah, pada circular flow diagram perekonomian 3 sektor, terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Perekonomian 3 sektor ini disebut juga perekonomian tertutup. Pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah memerlukan barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah juga membutuhkan faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen berupa tenaga kerja atau pegawai negeri sebagai pelaksana tugas negara. Atas penggunaan barang atau jasa, pemerintah memberi sejumlah uang kepada rumah tangga produsen. Pemerintah juga akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen atas penggunaan faktor produksi. Selain sebagai konsumen, pemerintah dapat berperan sebagai produsen.
Pemerintah menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Hal ini menimbulkan arus barang dari rumah tangga pemerintah kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain bahan bakar dan gas, alat komunikasi, listrik, dan obat-obatan. Kegiatan produksi barang atau jasa untuk masyarakat umum dilakukan melalui lembaga ekonomi negara yaitu BUMN. Penyediaan barang atau jasa dalam menciptakan kesejahteraan rakyat memerlukan biaya. Biaya tersebut diperoleh negara dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen melalui pemungutan pajak. Selanjutnya kita beralih ke circular flow diagram 4 sektor. Nah, di arus lingkar kegiatan perekonomian 4 sektor atau terbuka melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi yang lebih terbuka. Pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa, serta faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Untuk menunjang kegiatan tersebut, pelaku ekonomi dalam negeri melakukan ekspor barang dan atau jasa, serta faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri. Barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri berupa barang-barang produksi lokal yang tidak diproduksi masyarakat luar negeri. Faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri dapat berupa tenaga kerja atau TKI dan bahan mentah. Selain melakukan kegiatan ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor dapat berupa impor bahan baku, tenaga kerja, serta barang dan atau jasa. Kegiatan ekspor dan impor antara pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan atau jasa, arus faktor produksi, dan arus uang. Arus faktor produksi dan arus barang atau jasa dari pelaku ekonomi dalam negeri kepada masyarakat luar negeri menghasilkan devisa atau biasa disebut dengan valuta asing. Penerimaan devisa akan meningkatkan pendapatan negara untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan